فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ أم عبد الله وفقها الله تعالى: والشاعر يقول ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. Dan seorang penyair mengatakan, membahas tentang bahwasanya kehidupan dunia itu adalah dipenuhi dengan penderitaan. Kebahagiaan di dunia itu tidak ada yang sempurna, pasti akan bercampur dan tersulam padanya penderitaan. Wasyairu yaqulu, dan seorang penyair mengatakan, samaniyatun, ada 8 perkara, la budda minha alal fata, yang tidak ada tempat lari. La budda artinya harus, karena arti aslinya itu la budda itu enggak ada tempat lari. Buddun itu maknanya tempat menghindar. Tidak bisa menghindar. Jadi disingkat menjadi harus. La budda minha. Buddha adalah isim la dan khabarnya adalah mahdhuf kainun minha. Thamaniyatun la budda minha alal fata, ada 8 perkara yang pasti tidak bisa tidak dari 8 perkara tersebut untuk terjadi pada seorang pemuda, maksudnya seorang insan. Wala budda an tajriya alaihi thamaniyah, dan pasti akan terjadi pada seorang pemuda tadi semua perkara 8 tadi. Jadi kalau yang depan itu nakirah thamaniyatun, ada 8 yang pasti terjadi atas seorang pemuda, dan pasti semuanya. Jadi yang belakang ini adalah takkid untuk semuanya. La budda an tajri alaihi, alif lam lil ahad adz-dzihni, pasti akan terjadi. Yang semua yang ke-8 tadi pasti akan terjadi semua. Sururun wa hammun, kebahagiaan, dan juga hammun, kesedihan. Maka enggak mungkin dunia ini sedih terus, juga enggak mungkin bahagia selamanya. Pasti ada sehari kebahagiaan dan ada juga hari yang lain kesedihan. Fa yaumun lana wa yaumun alaina wa yaumun nusa'u wa yaumun nusar. Ada sehari kita menang, ada sehari kita kalah. Ada sehari kita dibuat sedih, ada sehari kita dibuat senang. Wajtima'un wa furqatun, dan juga ada pertemuan dan ada juga perpisahan. Itu pasti, baik pertemuan kenal kemudian jadi berpisah hati, dulunya kawan jadi enggak sekawan, atau berpisah badan, berpisah dengan tempat tinggal. Dulu kenal di suatu tempat, kemudian akhirnya berpisah. Itu pasti terjadi, enggak mungkin selamanya bertemu, dan juga enggak mungkin selamanya berpisah. Pasti ada pertemuan, ada perjumpaan, dan pasti ada perpisahan. Wa yusrun wa usrun, dan juga ada hari yang masa-masa yang mudah, masa-masa yang gembira. Yusr, masa-masa yang mudah, hari-hari mudah ketika dunia tersenyum. Wa usrun, dan juga ada hari-hari sulit, masa-masa yang berat. Tsumma sukmun wa afiyah, kemudian juga ada sukem, ada sakit, dan juga ada afiyah, ada kesehatan. Itu pasti, enggak mungkin selamanya hidup itu sehat, dan juga enggak mungkin selamanya sakit. Pasti ada hari di mana engkau tersenyum, ada pula hari di mana engkau menangis. Itu sudah menjadi warna-warni dari kehidupan dunia.
Qala wad dunya tu'tabaru mazra'atal akhirah, dan dunia teranggap sebagai lahan untuk bertanam, mazra'atul akhirah, lahan untuk bertanam yang akan dipanen di akhirat, mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat, bertanamnya di dunia. Jadi dunia itu adalah lahan, ladang, mazra'ah, ladang negeri akhirat. Fahuwa fid dunya yazra'ul hasanati was sayyi'at. Huwa kembali kepada seorang hamba atau kembali kepada seorang fata tadi, maka dia seorang hamba di dunia itu menanamkan kebaikan, bertanam kebaikan atau bertanam keburukan. Bertanam kebaikan dan juga keburukan. Enggak mungkin seorang melakukan kebaikan semua. Pasti ada baik, pasti ada buruk. Dan nanti akan masing-masing akan memanen hasilnya. Wa fil akhirati yakunul hasadu, dan di akhirat nanti panennya, yakunul hasadu, karena di sini tam, nggak butuh khabar, akan terjadi panennya nanti di akhirat. Bertanamnya di dunia, beramalnya di dunia, sulit-sulitnya di dunia, dan nanti bersenang-senangnya insya Allah di akhirat. Bersusah-susah dahulu di dunia, bersenang-senang kemudian di akhirat insya Allah. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau memang yang ditanam itu adalah kebaikan, maka yang dipanen adalah kebaikan pula. Wa in syarran, dan apabila yang ditanam adalah keburukan, fa syarrun, maka yang dipanen juga keburukan. Karena itu seorang harus sadar, di dunia ini bukan selamanya, pasti akan ada perpisahan dengan dunia, perpisahan dengan orang-orang yang dicintai. Maka manfaatkanlah sebisa mungkin dan sebaik mungkin kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanam di negeri akhirat, untuk memanen kebaikan dan kebahagiaan di negeri akhirat. Di dunia bekerja dan juga beribadah, dan pekerjaan itu apabila diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai modal atau bekal untuk taat kepadanya, itu juga ibadah. Makan, minum, bahkan tidur sekalipun, kalau diniatkan untuk kebaikan dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan berpahala. Qala wa qad kana sahabatu ridwanullahi alaihim himamuhum aliyatun. Bisa juga himamuhum aliyatan. Kalau himamuhum sebagai badal maka aliyatan itu sebagai khabar kana. Tapi lebih aulanya himamuhum aliyatun, karena khabarnya kana berupa jumlah ismiyah. Himamuhum mubtada, aliyatun khabar, dan jumlah mubtada khabar fi mahalli nasbin khabar kana. Wa qad kana sahabatu ridwanullahi alaihim himamuhum aliyatun, dan dahulu para sahabat ridwanullah taala alaihim himamuhum aliyatun. Himam adalah jamak dari himmah, yaitu cita-cita mereka sangatlah tinggi. La saluna illa anil jannah, mereka tidaklah bertanya, mereka tidaklah berharap, tidaklah meminta kecuali surga. Wala yuriduna illa iyyaha, dan mereka tidak menginginkan selain surga. Barang siapa yang menginginkan surga, maka ini adalah termasuk cita-cita yang tinggi, karena surga itu sulit untuk mendapatkannya, harus jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil mujallad ats-tsalits bi raqmi alfin wa sab'in wa tis'ina wa thalathimi'atin, haddatsani Muhammad ibn Abdurrahim Abu Yahya al-Adawi. Muhammad ibn Abdurrahim namanya adalah Abu Yahya al-Adawi. Kunyahnya adalah Abu Yahya al-Adawi, Muhammad ibn Abdurrahim. Qala haddatsana Affan ibn Muslim. Kalau membaca sanad itu ditambahi qala walaupun enggak ada, supaya kalamnya itu
lurus. Kalau nggak dikasih qala, nggak lurus. Secara tulisan, secara ilmu nahwu nggak lurus. Haddatsani Muhammad ibn Muslim qala haddatsana Affan ibn Muslim Abu Utsman Al-Basri As-Saffar. Affan ibn Muslim kunyahnya adalah Abu Utsman Al-Basri As-Saffar. Qala haddatsana Wuhaib. Wuhaib adalah Ibnu Khalid Abu Bakar Al-Basri. Wuhaib ibn Khalid Abu Bakar Al-Basri. An Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan. Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan Abu Hayyan At-Taimi. Abu Hayyan At-Taimi. An Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah. Namanya ada yang mengatakan Harim atau Haram, ada pula yang mengatakan Amr. Abu Zur'ah namanya adalah Amr ibn Amr. Bapaknya juga Amr, dia juga Amr. Amr ibn Amr ibn Jarir bin Abdullah, cucunya sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. An Abi Zur'ata Amr ibn Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau bercerita seseorang Arab, anna Arabiyan, seorang Badu. Arabi itu mufrad, jamaknya A'rabun. Al-A'rabu itu jamak. Kalau satunya itu A'rabi, pakai ya nisbah, itu justru malah satu. A'rabi. Jamaknya A'rabun atau A'rabiyun. An Arabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang Badu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Seorang Badui tadi tiba-tiba datang kepada Nabi dan mengatakan, tunjukilah padaku suatu amalan seperti ini. Kalau menerjemahkan nggak usah diartikan alanya ini, karena itu hanyalah apa? Untuk ta'addi. Dullani ala amalin, tunjukkanlah aku suatu amalan atau pada suatu amalan, idza amiltuhu dakhaltul jannata. Kalau ini bukan untuk ta'addi, dullani ala amalin ini memang diartikan pada. Dullani, tunjukkanlah aku pada, gitu. Biasanya kan tunjukkan padaku amalan. Jadi yang menjadi maf'ul bih itu dalam bahasa Arab itu justru orangnya. Dullani, tunjukkanlah aku kepada amalan. Kalau dalam bahasa Indonesia, tunjukkanlah padaku suatu amalan. Itu dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah, tunjukkanlah aku pada suatu amalan yang apabila aku amalkan aku akan masuk surga. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembah Allah, tidak mensekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Jadi dalam ucapan la tusyriku bihi syai'a yang dijadikan sekutu adalah yang lain. Kalau kita mengartikannya biasanya malah kebalik. Jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu kebalik. Yang benar itu jangan mensekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi Allah itu yang jadi Allah itu yang nomor satu. Kemudian jangan disekutukan dengan yang lain. Jangan mensekutukan yang lain kepada Allah. Kalau jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu kebalik. Tapi itu sahal, nggak apa-apa. La tusyriku bihi syai'a. Kau tidaklah mensekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus sholata, dan kau menegakkan salat. Wa tu'addiz zakatal mafrudata, dan engkau membayar zakat yang wajib. Karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dia adalah seorang Badu, dia enggak banyak
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikasih amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang wajib saja. Wa tasumu Ramadan, dan kau berpuasa Ramadan. Qala walladzi nafsi biyadih, maka Arabi tadi, seorang Badu tadi, setelah mendapatkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau atau seorang Arabi tadi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza, saya enggak akan menambah dari apa yang engkau perintahkan ini wahai Rasulullah. Maknanya adalah karena Arabi merasa memang dia tidak mampu atau tidak bisa melakukan banyak amalan, jadi dia mencukupkan diri dengan yang wajib, dan itu sudah bagus sekali. Seseorang kalau sudah bisa memenuhi yang wajib dan gak melakukan yang haram, itu sudah menang banyak. Cuma kita itu butuh kepada amalan-amalan sunnah, karena kita juga banyak bolongnya dalam melakukan amalan yang wajib, serta banyak menerjang amalan yang haram. Wa illa, sebenarnya kalau seorang itu mencukupkan diri dengan melakukan yang wajib dan yang meninggalkan yang haram saja, itu sudah cukup. Tapi gak akan bisa seorang hamba. Di dalam amal kewajibannya pasti ada yang banyak yang luput. Di dalam perkara yang haram juga pasti banyak yang dilanggar. Jadi butuh amalan-amalan sunnah untuk menyulam dan menutupi celah-celah tadi. Adapun seorang Arabi ini, karena dia merasa tidak mampu untuk melakukan banyak amalan, sehingga ia berazam hanya melakukan yang wajib saja, dan itu sudah bagus. Karena masing-masing orang memiliki kapasitas sendiri-sendiri. Ada orang awam dan dia tidak memiliki kemampuan banyak untuk hadir dalam majelis-majelis yang baik, sehingga cukup bagi dia untuk melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, dan hidup di atas itu sudah cukup. Karena tiap-tiap orang berbeda. Falamma wallar rajulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang tadi pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu, kepada para sahabat, man sarrahu ay yandura ila rajulin min ahlil jannati falyandur ila hadza. Barang siapa yang membuat dia suka untuk melihat kepada seorang laki-laki dari penghuni surga, maka hendaknya dia melihat kepada orang ini. Ini loh contoh ahli surga. Kenapa? Karena dia berazam dengan segala keterbatasan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah orang baik sudah. Jadi definisi orang baik itu bertingkat-tingkat. Kalau orang itu awam, orang itu enggak memiliki kemampuan dengan segala keterbatasan dia, dan dia sudah berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang baik, maka itu dia sudah menjadi orang baik. Berbeda nanti dengan seorang yang memiliki kemampuan untuk berbuat banyak dari kebaikan, mampu mengajar, mampu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia enggak melakukan perkara-perkara yang Allah berikan kelebihan tadi, itu salah. Jadi tiap-tiap orang memiliki kadar yang berbeda. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Setiap orang hendaknya memaksimalkan apa yang ia miliki. Maka ini adalah pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang badui tadi. Walaupun orang badu, dia dipuji, mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk surga. Karena dia sudah dicap oleh Rasulullah menjadi penghuni surga ketika dia masih hidup, kalau dia memang konsis di atas janjinya. Maka kata para ulama, hadis ini bukan maknanya itu kemudian pembatasan, enggak mau melakukan amal kebaikan yang lain, cuma ini tok. Enggak. Dan di setiap zaman, di setiap tempat berbeda-beda. Kita fitnahnya banyak. Di zaman sekarang fitnahnya banyak, sehingga kita juga butuh untuk membekali diri dengan ilmu yang banyak. Zaman dahulu tidak banyak, tidak neko-neko kehidupan manusia, sehingga
Nggak aneh kalau cuma melakukan ini saja masuk surga. Adapun kita butuh ilmu, butuh belajar. Itu saja kadang jiwa ini masih nakal, sudah belajar siang malam, jiwa ini masih buruk, maka berbeda keadaannya. Jadi nggak bisa diambil dalil dengan hadis ini seorang kemudian merasa tidak semangat untuk melakukan amal kebajikan yang lain. Demikian penjelasannya para ulama. Maka hadis ini dibawakan oleh Syekhah sebagai motivasi bagi kita. Sahabat dahulu mereka cita-citanya itu tinggi, bersemangat datang kepada Rasulullah jauh-jauh untuk tanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka ini terdapat pelajaran untuk rihlah dalam thalabul ilm, datang mencari ilmu. Kemudian juga terdapat pelajaran tentang azam untuk beramal. La azidu ala hadza. Dia benar-benar meniatkan untuk mengamalkan ilmunya. Percuma ilmu banyak setinggi langit, kalau tidak diamalkan justru akan menjadi petaka bagi pemiliknya. Dan juga dalam hadis ini terdapat pelajaran, di antara pelajaran yang paling berharga dalam hadis ini adalah untuk menuju dan menggapai surga itu butuh ilmu, butuh belajar. Gak bisa kalau gak belajar. Dari sisi mana ini? Diambil dari mana? Gak cukup untuk mendapatkan surga itu menjadi orang baik gitu saja. Karena surga itu ada jalannya. Surga itu ada jalannya yang mengantarkan kepada surga. Jadi nggak bisa seorang kemudian sebatas aku pokoknya pengen jadi orang baik, tapi dia nggak belajar, bagaimana bisa jadi baik? Maka barang siapa yang ingin surga, wajib bagi dia untuk belajar. Diambil dari mana? Lihat orang Arabi ini tanya pada Rasulullah, jalan menuju surga itu mana? Maka dijawab sama Rasulullah, menunjukkan memang surga itu ada jalannya, butuh dicari tahu, butuh dipelajari. Rasulullah nggak mengatakan wis pokoknya kamu melakukan kebaikan terserah apa saja amalan kebaikan akan masuk surga. Enggak gitu. Maka enggak cukup bagi seseorang kemudian hanya berazam pokoknya saya pengen jadi orang baik tapi enggak mau belajar. Enggak bisa. Surga itu butuh jalan. Kita dalam beribadah kepada Allah butuh bimbingannya Rasulullah. Sedangkan bimbingannya Rasulullah itu terdapat dalam as-sunnah. Sedangkan kita untuk mencari as-sunnah itu butuh belajar ilmu alat, butuh belajar nahwu, butuh belajar shorof, butuh belajar semuanya. Maka ini sebagai dalil bahwasannya jalan menuju surga itu butuh dipelajari, wajib belajar. Seorang mukmin gak cukup untuk berazam pengen menjadi orang baik kemudian gak mau belajar. Seorang Arabi kurang apa dia? Badu itu kolotnya tak ketulungan sudah. Tapi jauh-jauh dia datang kepada Rasulullah untuk bertanya, untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Menunjukkan bahwasanya surga itu butuh dicari jalannya dan ditanyakan kepada ahlul ilm. Tidak cukup sebatas ingin menjadi orang baik. Karena kalau keinginan ingin menjadi orang baik, kalau nggak belajar itu nanti kadang ada perkara yang dianggap baik, ternyata nggak baik. Ada perkara yang dianggap jelek, ternyata nggak jelek. Maka butuh belajar, baik laki-laki maupun wanita. Maka ini nasihat bagi kita semua untuk terus menambah ilmu, karena surga itu insya Allah didapati dengan cara mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pelajaran dalam hadis ini adalah sederhana di dalam beramal, tapi kompeten, tapi intens, jujur dan terus menerus, itu lebih bagus. Sederhana dalam beramal, gak perlu muluk-muluk, yang penting ikhlas sesuai sunnah. Itulah ciri hamba yang baik. Gak perlu muluk-muluk seperti ahlul bidah yang beramal dengan terlalu semangat tapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka sederhana di dalam sunnah itu adalah sabilul jannah, jalan menuju surga. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil mujalladi al-hadi ashar bi raqam 6000 wa 82 wa 200.
Haddatsana Ismail ibnu Abdullah atau dikenal dengan Ismail ibnu Abi Uwais. Ismail ibnu Abi Uwais, namanya Abu Uwais adalah Abdullah Al-Asbuhi. Kunyahnya Ismail adalah Abu Abdullah. Ismail ibnu Abi Uwais Abu Abdullah Al-Asbuhi, Saduq. Kedudukannya Saduq. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik Abu Abdullah Malik ibnu Anas, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, Abu Abdullah Malik bin Anas. An Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhah, dari Ishaq ibnu Abdullah ibni Abi Talhah, kunyahnya Abu Muhammad Al-Ansari. Abdullah ibn Abi Talhah, Abu Talhah bapaknya Anas. Maka Ishaq ini adalah keponakannya Anas. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik Abu Hamzah radhiyallahu taala anhu. Maka ini meriwayatkan dari pamannya Anas bin Malik, pamannya Ishaq. Annahu sami'ahu yaqulu, bahwasannya Annahu ini siapa? Kembali ke siapa? Kembali ke siapa, Zim? Annahu sami'ahu yaqul, Annahu Ishaq mendengar Anas. Annahu ay anna Ishaq sami'a Anasan yaqulu, bahwasanya Ishaq mendengar Anas bin Malik mengatakan, bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila pergi ke Quba, suatu tempat, suatu daerah di Madinah, yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan. Beliau singgah di Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram adalah saudarinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas, berarti Ummu Haram adalah khalah, bibi dari ibunya Anas bin Malik. Taib, Abu Talha tadi lupa saya apa, bapaknya Anas atau dari bapak yang lain. Yang jelas Ummu Sulaim adalah ibunya Anas. Yadkhulu ala Ummi Haramin binti Milhan. Rasulullah SAW singgah di tempatnya Ummu Haram binti Milhan. Saudarinya Ummu Sulaim. Kalau Ummu Haram itu julukannya Rumaiso. Kalau Ummu Sulaim julukannya Rumaiso, pakai ghain, Rumaiso. Artinya hampir sama. Ada sedikit menghitam di ujung mata, itu namanya Rumaiso. Yadkhulu ala Ummi Haramin binti Milhan fatud'imuhu, maka Ummu Haram menjamu, memberikan makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tahta Ubadah bin Samit, dan pada saat itu Ummu Haram adalah istrinya Ubadah bin Samit, Abul Walid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sahabi Ubadah ibnu Samit. Tapi dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, menikah dengan Ubadah ibnu Samit itu nanti, bukan pada saat itu. Menikah dengan Ubadah ibnu Samit itu nanti, bukan pada saat itu. Itu yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena ada perselisihan apakah pada saat itu Ummu Haram itu adalah sudah menikah dengan Ubadah atau belum. Fadakhala yauman fa'atamathu, maka terjadilah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada mereka dan Ummu Haram memberi beliau makan. Jadi yang awal tadi itu cerita, biasanya Rasulullah itu kalau ke Kuba itu mampir di Ummu Haram. Maka terjadilah suatu hari beliau singgah di tempatnya Ummu Haram dan seperti biasa beliau diberi makan, diberi jamuan. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tsumma staiqadha yadhaku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Nama di sini adalah qailulah, tidur siang, tidur sejenak. Karena dalam riwayat yang lain faqala ai qailulah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan beliau tertawa. Qalat fakultu, maka Haram mengatakan, jadi hadis ini ada yang menjadikan dari musnadnya Anas, dari hadisnya Anas, ada juga yang menjadikan dari hadisnya musnadnya Haram. Dan yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bagian belakang itu musnadnya Haram dan bagian depan itu musnadnya Anas. Qalat fakultu ma yudhikuka ya Rasulullah, maka Haram penasaran, loh kok tidur tiba-tiba bangun kok kemudian beliau tertawa. Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah, yaitu sekelompok manusia dari umatku, mereka diperlihatkan kepadaku dalam keadaan sebagai para ghuzah, jamak dari ghazi, para perang, para pasukan perang fi sabilillah. Jadi aku melihat, aku bermimpi umatku, sekelompok dari umatku mereka perang fi sabilillah. Yarkabuna thabaja hadzal bahri, mereka menunggangi, thabaja bermakna dhahr, awasat, punggung atau tengah-tengah lautan. Mereka menunggangi punggung lautan, maknanya menunggangi kapal, bukan kok terbang berjalan di atas laut, enggak. Maknanya jelas, maksudnya di atas kapal. Mulukan alal asirroh, karena dulu saya ngapal ini sudah terbiasa alal asiroh, jadi sampai sekarang kaget kalau ada tasdidnya. Dulu yang saya hafal itu mulukan alal asiroh, jadi ternyata ada tasdidnya yang benar. Jamak dari sarir, ranjang. Sarirun, jamaknya asirrotun, dan juga dijamakkan dengan sururun. Kalau asirroh itu jamak killah, beberapa saja. Kalau surur itu jamak kathroh, karena jamak itu ada dua, jamak yang untuk banyak dan ada yang jamak killah. Asirroh ala wazan af'ilah itu jamak killah, kalau surur itu jamak kathroh. Makanya ketika Allah menceritakan penghuni surga yang memiliki surur ala surur, di atas ranjang-ranjang, pakai jamak kathroh karena banyak. Kalau dalam hadis ini alal asirroh karena raja itu sedikit. Itu. Makanya pakai jamak killah di sini. Yarkabuna thabaja hadzal bahri mulukan alal asirroh, mereka menunggangi lautan santai bagaikan para raja di atas singgasana, di atas dipan, di atas ranjang, sedang bersantai ria. Au qala mithlal muluki alal asirroh, atau beliau mengatakan mithlal muluki alal asirroh, pakai mithla, bukan mulukan tapi pakai mithla. Itu kalau dalam ilmu sastra beda, tingkatannya lebih tinggi, yang nggak usah pakai mithla. Tashbih, penyerupaan itu lebih tinggi kalau nggak pakai adat, kalau nggak pakai seperti, langsung laksana gitu saja, laksana raja di atas singgasana. Yashukku Ishaq yang ragu di sini bukan kok sahabat, tapi yang ragu di sini adalah Ishaq ibnu Abdillah tadi. Dan ini adalah pujian. Ishaq ragu, ini adalah pujian. Karena apa? Ini bukan celaan, ini pujian malahan. Karena beda sedikit saja dijelaskan. Jadi menunjukkan tahari, menunjukkan betapa Ishaq itu menjaga lafaz riwayat. Karena cuma beda sedikit saja, Ishaq bilang saya lupa apakah mulukan atau alal muluk atau mithlal muluk. Nah, itu menunjukkan kuatnya hafalannya Ishaq. Qultu, maka Haram mengatakan, ud'ullah an yaj'alani minhum, ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Fada'a, maka Rasulullah pun mendoakan. Tsumma wada'a ra'sahu fanama, kemudian Rasulullah meletakkan kepala beliau dan tidur lagi. Tsumma staiqadha yadhaku, maka kemudian beliau bangun lagi dan tertawa lagi. Faqultu ma yudhikuka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Qala nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna thabaja hadzal bahri mulukan alal asirrah. Dijawab lagi sama Rasulullah, au mithlal muluki alal asirrah. Faqultu ud'ullah an yaj'alani minhum, maka Haram minta lagi, ya Rasulullah, doakanlah Allah supaya menjadikan aku termasuk mereka, termasuk para mujahidin fi sabilillah. Syahidnya di sini,
semangatnya Ummu Haram untuk menjadi seorang pejuang fi sabilillah. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, anti minal awwalin, tenang, kamu termasuk orang yang pertama kali. Engkau termasuk orang-orang yang pertama yang akan melakukan atau yang akan terjadi dalam mimpiku tadi. Qala faraqibatil bahra zamana Muawiyah, maka Ummu Haram pun berangkat dan menyeberangi lautan pada zamannya Muawiyah. Muawiyah Abu Abdurrahman, Muawiyah bin Sakhr, Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Abu Sufyan adalah Sakhr, kunyahnya Muawiyah adalah Abu Abdurrahman. Fasuri'at an dabbatiha, maka beliau terjatuh dari kendaraannya, dari tunggangan, binatang tunggangannya. Hina kharajat minal bahar, tatkala mulai menyeberang, tatkala mulai keluar dari lautan, fahalakat, maka beliau meninggal. Wa akhrajahu Muslimun, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Maka benar-benar terjadi apa yang didoakan oleh Rasulullah, bahwasanya Ummu Haram benar-benar menjadi seorang mujahid dan syahid fi sabilillah, menjadi syahidah fi sabilillah. Maka ini menunjukkan semangat yang tinggi bagi seorang wanita ingin menjadi mujahidin fi sabilillah. Adapun hukum jihad bagi wanita sendiri, ulama mengatakan wanita kalau memang ingin jihad, mereka nggak boleh perang, nggak boleh saling adu pedang, tapi mereka paling menjadi pelayan, minum atau luka-luka dan yang semisalnya, atau masak dan yang semisalnya. Maka dibawakan oleh Syekhah Ummu Abdillah untuk ini, semangatnya para sahabiyah untuk kebaikan dan untuk mencari surga. Wa qawluhu mithlul muluki 'alal asirrah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Abdul Fadl Ahmad Ibnu Ali Al-Asqalani. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Al-Hafidz, qala Ibnu Abdul Bar menukilkan dari Abu Umar Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi Al-Qurtubi. Ibnu Abdul Bar kunyahnya adalah Abu Umar Yusuf bin Abdullah. Arada wallahu a'lam annahu ra'a al-ghuzata fil bahri min ummatihi mulukan 'alal asirrah fil jannah. Maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, kata Ibnu Abdul Bar, bahwasanya beliau melihat para mujahidin, mereka itu menjadi para raja yang berlayar di atas lautan nanti di surga. Wa ru'yahu wahyun, dan mimpi beliau adalah wahyu. Mimpi beliau adalah wahyu yang pasti terjadi. Wa qad qala Allah Ta'ala fi sifati ahli jannah. Jadi maksudnya Ibnu Abdul Bar, maksudnya Rasulullah itu beliau melihat umatnya itu nanti akan berduduk-duduk santai di surga. Itu takwil dari mimpi umat ini akan jihad di atas lautan. Takwilnya mereka nanti akan duduk-duduk santai di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat penghuni surga, ala sururim mutaqabilin. Penghuni surga itu mereka akan berada di atas ranjang-ranjang saling berhadap-hadapan. Maknanya mereka enggak ada kedengkian sedikit pun nanti di surga itu, semuanya akan berkawan, semuanya akan benar-benar bersatu sehingga berhadap-hadapan. Nggak ada lagi saling tadabur, tidak ada lagi saling meninggalkan dan saling memutus hubungan. Wa qala 'alal araiki muttaqiun, dan juga Allah mengatakan sifat penghuni surga 'alal araiki muttaqiun. Araik jamak dari arikah, artinya ya sama, ranjang atau sofa untuk leyeh-leyeh, untuk santai-santai. Mereka akan muttaqiun, mereka bersandar, ittaqa'ah. Wal araiku as-sururu fil hijali, dan araik adalah as-surur, jamak dari sarir, ranjang-ranjang yang bertirai, fil hijal maknanya diselimuti tirai. Jadi ranjang yang ada tirai seperti kayak pengantin itu loh, ada hiasan-hiasannya, itu namanya hijal, jamak dari hajlah. Hijal jamak dari hajlatun, ai as-satiru al-muzayyan, tirai yang dihias, itu namanya hijal. Jadi nanti penghuni surga itu seperti pengantin-pengantin sekarang itu, duduk santai di singgasana mereka, seperti raja di singgasana mereka.
Wa qala Iyadun, berkata Iyad al-Qadhi Abul Fadl, Iyad ibnu Musa. Iyad adalah Qadhi Iyad, dikenal dengan Qadhi Iyad Abul Fadl Iyad ibnu Musa. Kata Iyad mengomentari ucapannya Ibnu Abdul Bar ini, hadza muhtamal, ya mungkin saja di surga. Wa yahtamilu aidan an yakuna khabaran an halihim fil ghazw, dan bisa juga makna mimpi Rasulullah itu adalah sebagaimana aslinya, yaitu tentang keberadaan kaum muslimin dalam perang. Mereka benar-benar seperti para raja. Min si'ati ahwalihim wa qiwami amrihim, dari luasnya keadaan mereka dan juga kekuatan perkara mereka, kuatnya perkara mereka, sehingga seperti raja di atas dipan santai. Ini kata Iyad. Apa yang dikatakan Ibnu Abdul Bar maknanya itu di surga, ya bisa juga. Dan bisa juga maknanya itu memang berita untuk keadaan mereka di dunia, kuat sehingga seperti para raja. Wa kathrati adadihim wa jaudati udadihim, dan juga seperti para raja dalam keadaan banyaknya jumlah mereka dan bagusnya perbekalan mereka. Udad adalah jamak dari uddah, perbekalan dan persiapan. Fakannahum al-muluku 'alal asirrah, maka seakan-akan mereka adalah para raja di atas singgasana. Qultu, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fi hadzal ihtimali bu'dun. Ucapannya si Iyad ini jauh, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wal awwalu adhar, dan yang benar adalah ucapannya Al-Hafidz, ucapannya Ibnu Abdul Bar. Paham? Tadi kan ada Ibnu Abdul Bar mengatakan di surga toh. Terus ada Iyad mengatakan itu di dunia. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapannya Iyad di dunia itu jauh, yang benar itu di surga. Dikritik lagi sama Syekh Muqbil. Lihat. Qala Abu Abdurrahman Al-Wadi, berkata Syekh Muqbil, balil ihtimalul ladzi qalahu Iyad rahimahullahu taala aqrab. Bahkan yang dikatakan oleh Iyad maknanya mimpi itu adalah di surga, itu yang paling dekat. Ya, ini namanya ulama ya, ikhwan. Ini dikritik, enggak apa-apa dalam masalah seperti ini. Dalam masalah-masalah ringan seperti ini enggak apa-apa, saling mengkritik dengan penuh adab, enggak boleh saling tahajur, enggak boleh saling menjauhi, enggak boleh saling memusuhi. Idh qalat ummu haramin fi tsaniyati ud'ullah ya Rasulullah an yaj'alani minhum faqala anti minal awwalin fakanat minhum. Buktinya apa? Buktinya Ummu Haram mengatakan pada kali yang kedua, Rasulullah doakan aku supaya menjadi mereka. Akhirnya benar, anti minal awwalin, kau yang pertama kali. Fakanat minhum, maka Ummu Haram pun menjadi mereka. Jadi mimpinya Rasulullah itu adalah berita tentang apa yang akan terjadi. Dan benar Ummu Haram mati duluan. Ummu Haram mati duluan karena baru keluar dari laut. Ummu Haram meninggal, terjatuh dari kendaraannya dan meninggal. Maka inilah perselisihan para ulama, dan kedua-duanya bisa. Di dunia juga sudah terjadi, kaum muslimin mereka menang seperti raja, dan juga nanti di surga insyaallah mereka juga akan berduduk santai di singgasana bagaikan raja di atas singgasana mereka. Syahidnya ya ikhwah adalah semangatnya para sahabiyah untuk mencari surga. Maka ini semoga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi berupa surga. Dan tadi surga nggak bisa didapat kalau nggak dengan cara tolabul ilm, harus dengan belajar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.